Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Semoga di sore hari ini juga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di sore hari yang cerah ini kita senantiasa mendapatkan keteguhan iman dari Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan soleh dalam amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang insyaallah kita akan laksanakan setiap Rabu sore jam 4 sampai jam 5. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dalam acara ini dan membimbing kita selalu di dalam kebenaran dan kebaikan, dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dipermudah olehnya di dalam melaksanakan amal-amal soleh sebagaimana ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada sore hari ini pembahasan kita kitab Masail Jahiliyah akan membahas masalah yang ke-57 dan masalah yang ke-58. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan al-mas'alatan as-sabi'ah wal-thamina wal-khamsun. Dua masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu masalah yang ke-57 dan ke-58. Berkenaan dengan tahrif al-kalim, yaitu merubah kalimat, merubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Walayul alsina bil kitab, dan masalah yang ke-58 yaitu dengan memutarbalikkan lisan tentang kitab Allah. Memutarbalikkan lisan tentang kitab Allah. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua masalah ini sejatinya pernah kita bahas pada beberapa permasalahan yang lalu. Yaitu salah satu perihal dari orang-orang jahiliyah adalah suka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya dan memutarbalikkan sesuatu tentang kitab Allah. Mereka berani melakukan pemutarbalikan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam,
kita simak bagaimana syarah atau penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan tahriful kalim an mawadihi, merubah kalimat atau merubah ucapan, merubah firman dari tempatnya dari kitab Allah, yaitu bisa berupa taghyir hurufihi, bisa berupa merubah huruf-hurufnya, au sarfihi an makna, atau bisa berupa memalingkan kalimat tersebut atau memalingkan firman tersebut dari maknanya. Jadi merubah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bisa berarti dua arti. Bisa berarti dua arti. Arti yang pertama adalah merubah huruf-hurufnya. Merubah huruf-hurufnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana merubah huruf-hurufnya. Yaitu merubah perkataannya. Kemudian bisa jadi merubah kitab Allah, yaitu dengan cara merubah maknanya. Karena kitab Allah mengandung makna. Dan jika ada seseorang yang merubah makna, maka hal ini telah melakukan perubahan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa ahlul kitabi min hirfatihim al-khabithah annahum yuharrifunal kalima an mawadhihi imma bitaghyiri alfadhihi wa imma bitaghyiri ma'anihi wa tafsirihi bighairi tafsirihi. Dan ahlul kitab di antara perlakuan mereka yang buruk, di antara perbuatan mereka yang buruk adalah bahwa mereka merubah kitab Allah, merubah kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah dari tempatnya. Maksudnya adalah dengan cara bitaghyiri al-fadhihi, dengan merubah lafaz-lafaznya. Wa imma bitaghyiri ma'anihi, atau bisa dengan merubah makna-maknanya. Wa tafsirihi bighairi tafsirihi, dan merubah tafsirannya tidak pada tafsiran yang sebenarnya. Fakullun man harrafa kalamallahi fa innahu ala madhhabi ahlil jahiliyah. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka siapa saja yang berani merubah firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas jalannya orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Jadi sekali lagi para jamaah, merubah firman Allah bisa dengan merubah lafadznya, bisa dengan merubah makna-maknanya, atau merubah tafsirannya. Merubah tafsiran yang bukan pada tafsiran yang sebenarnya. Wa kullu ahlil batili wal mukhalifina lil Islam minal firaqid dhallah al muntasibati ilal Islam taharrafa an-nusus, tuharrifun nususa lituwafiqa maqasidaha wa madahibaha. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, setiap ahlul batil, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyeleweng dari Islam, dari kelompok-kelompok sesat yang mengaku atau menisbahkan dirinya kepada Islam, mereka berani merubah nas-nas Al-Quranul Karim, merubah nas-nas hadis-hadis Nabi SAW, lituwafiqa maqasidaha wa madahibaha. Hal itu mereka lakukan untuk mencocoki apa yang menjadi maksud atau tujuan mereka, atau menjadi maksud tujuan madhabnya. Sawa'an harrafu al-alfad au harraful ma'ani wa fassaruha bighairi tafsiriha. Baik mereka merubahnya itu dengan merubah lafadznya, atau merubah makna-maknanya dan menafsirkannya tidak sesuai dengan tafsiran yang sebenarnya. Fahada min mirathi ahli jahiliyah. Maka hal itu berarti sama saja dia telah mewarisi perilaku, sikap atau perbuatan jahiliyah. Karenanya kata Syekh Shalih Fauzan, wal wajibu al-imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bi alfadhihi wa ma'ani
wal amal bimuqtadah min ghairi taghyirin wa tahrifin. Hada huwal wajib sawa'un wafaqa hawaka au ragbataka au khalafahuma. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka kewajiban kita adalah untuk mengimani segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaznya dan dengan makna-maknanya. Jadi, kewajiban kita adalah mengimani segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, baik itu lafaz-lafaznya ataupun makna-maknanya, wal amal bimuqtadah, dan mengamalkan konsekuensinya. Min ghairi taghyir wa tahrif, tanpa kita berbuat merubah, ya, merubah sesuatu pun darinya. Hada huwa al-wajib, maka inilah yang wajib bagi kita. Sawaun wafaqa hawaka, baik itu sesuai dengan hawa nafsumu atau keinginanmu, atau menyimpang atau menyelisih dari hawa nafsu dan keinginanmu. Jadi kewajiban kita, jika telah turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, telah turun, ya, Al-Qur'anul Karim, maka kewajiban kita untuk mengimaninya. Mengimani lafaz-lafaznya dan mengimani makna-maknanya, ya. Serta mengamalkan konsekuensi dari lafaz dan maknanya tanpa kita melakukan perubahan sedikit pun darinya. Ini kewajibannya. Baik, ya, ayat-ayat tersebut atau firman Allah tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wal'an, maka Syekh Shalih Fauzan kemudian menyinggung tentang, ya, adanya kelompok yang menisbahkan diri di dalam Islam. Mereka berani merubah ayat-ayat Allah, ya. Baik merubah lafadznya, mungkin kalau merubah lafadznya tidak ada, sedikit sekali, ya. Dan kalaupun ada orang yang merubah lafadznya, maka langsung, ya, akan ketahuan. Tapi yang banyak di antara kaum muslimin adalah berani merubah maknanya, merubah makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wal'an, dan saat ini ashabul mabadi al-khabithah wal madahib al-batila yulwuna a'naqan nususil waridati as-sahihah anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yufassirunaha bighairi tafsiriha. Nah, saat ini banyak sekali orang-orang, ya, pelaku-pelaku kelompok-kelompok sesat, ya, yang mempunyai, ya, yang mempunyai pemikiran-pemikiran sesat, madhab-madhab yang batil. Mereka memutarbalikkan perkataan, ya, nas-nas ayat-ayat Allah atau nas-nas yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan mereka tafsirkan, ya, hadis-hadis yang sahih tersebut bukan pada penafsiran yang sebenarnya. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, jika mereka lemah untuk membantah hadis ini atau mendustakan hadis ini. Jadi ada sebagian kelompok yang tidak berani langsung mendustakan hadis Nabi SAW. Tidak berani menolak hadis-hadis Nabi SAW. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Maknanya, ya, makna dari hadis tersebut ditafsirkan oleh mereka tidak pada tafsir yang sebenarnya. Ya. Mereka berani menafsirkan hadis Nabi SAW tidak pada tafsiran yang sebenarnya. Ini sebenarnya bentuk dari apa? Bentuk dari pendustaan hadis Nabi SAW. Bentuk dari penolakan hadis Nabi SAW. Kalaulah seseorang itu menerima hadis Nabi SAW, maka menerima hadis Nabi SAW yang sahih, ya, lafaz-lafaznya diterima dan makna-maknanya diterima serta mengamalkan konsekuensinya. Baru ini yang benar. Nah, sekarang ada orang yang tidak berani, ya. Sebenarnya dia ingin menolak hadis Nabi SAW. Ingin mendustakan hadis Nabi SAW. Namun tidak berani mendustakannya. Tidak berani menolaknya. Maka dengan dilakukan cara yang berikutnya. Supaya tidak terkesan bahwa dirinya telah menolak hadis Nabi SAW. Tidak terkesan bahwa dirinya mendustakan hadis Nabi SAW. Bagaimana caranya? Menafsirkan hadis Nabi SAW
tidak pada tempatnya. Menafsirkan hadis Nabi SAW bukan pada tafsiran yang sebenarnya. Wa hadhihi tariqatun min tara'iqi ahli jahiliyah. Maka inilah cara atau metode di antara cara-cara orang-orang jahiliyah. Wa min tara'iqil yahud, dan di antara juga cara-cara orang-orang Yahudi. Karenanya wal wajib 'alal mu'min ay yahtarim kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam fayu'min bihima lafdan wa ma'nan ala ma aradahu Allah wa aradahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yuharrifun nususa an ma'aniha wa la yughayyirul alfadha amman jaa'a bi ziyadatin aw naqsin aw dastin lil batil. Karenanya Syekh Shalih Fauzan mengingatkan kepada kita wal wajib 'alal mu'min, maka kewajiban atas setiap mukmin, orang yang beriman, ayyahtarim kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati, menghargai ya kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghormati, menghargai kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengimaninya baik dengan lafadznya dan mengimaninya dengan maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifun nusus an ma'ani, dan tidak melakukan upaya untuk ya merubah nas-nas baik itu dari Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makna-makna yang sebenarnya. Wala yughayyirul alfat, dan tidak juga merubah lafaz-lafaz yang telah ditetapkan atau yang telah tertulis ya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu merubah lafaznya dengan menambahi lafaznya atau mengurangi lafaznya. Ya, maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang beriman ya di dalam menyikapi kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengimaninya ya, mengimani seluruhnya, baik mengimani lafadznya dan mengimani maknanya. Ya, sekarang ini banyak ya, terutama ya dalam permasalahan yang sering kali ya santer dipermasalahkan di akhir-akhir ini adalah permasalahan tentang ya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah jelas ya bagaimana menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mereka Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim dan ditetapkan oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita merubah maknanya ya, merubah lafadznya, merubah maknanya, tanpa ya kita mentakwilkannya, tanpa kita meniadakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mentasybih yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tanpa pula kita mentakyif yaitu membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah. Jelas. Adapun ahlul batil, orang-orang yang tersesat, orang-orang ahlul bid'ah, di dalam masalah ini mereka berani ya menetapkan mereka berani mentakwil yaitu merubah ya ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak berani merubah lafadznya, tapi mereka berani merubah maknanya. Ini namanya takwil ya. Mereka merubah maknanya, ini adalah takwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini sebagai contoh bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Nah, maka ahlul batil ya dari kalangan ya al-asy'ariyah dan yang lainnya, mereka kemudian apa? Mentakwil ya kalimat ini, mentakwil istawa di dalam Al-Qur'an. Meskipun mereka tidak apa? Mereka tidak merubah lafadznya, tapi mereka merubah maknanya. Padahal istawa dalam ayat ini adalah jelas sekali, dalam bahasa Arab jelas.
Istawa artinya adalah ala wal tafa, yaitu tinggi, ya. Nah, mereka merubah, ya. Istawa di sini dirubah oleh mereka apa? Dirubah oleh mereka dengan istaula, dengan menguasai. Kenapa kok mereka merubah itu? Karena apa? Karena menurut anggapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ya. Mereka di dalam pikiran mereka berkecamuk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kalian, ya, di mana saja kalian berada, ya. Mereka seakan-akan melihat ini ayat ini Allah menyatakan Allah bersama kita. Padahal di sini Allah menyatakan istawa, ya. Akhirnya mereka apa? Ketidakmampuan mereka kemudian menetapkan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan, ya, memaknainya sesuai dengan makna yang asli, memaknainya dengan makna yang sebenarnya, maka kemudian mereka mentakwil, mereka merubah maknanya dari makna yang sebenarnya. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, bahayanya, ya. Jadi mereka secara tidak langsung mereka sudah apa? Berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi." Ya. Dan di antara orang-orang Yahudi ada yang merubah kalimat itu dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang perihal mereka. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka hendaknya kita menyikapi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, ya, dengan sebenarnya dan tidak berani berubah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dari tempatnya. Baik itu merubah lafaz-lafaznya ataupun merubah makna-maknanya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa bersama kitab Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya secara utuh, mengimani, ya, lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani maknanya dan tidak berbuat perubahan terhadap makna ataupun lafaz yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Penjelasan dari masalah yang ke-57 dan ke-58. Jadi dua masalah ini, ya, dialami oleh orang-orang Yahudi, ya, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 46, ya. Mereka di antara orang-orang Yahudi, mereka merubah kalimat Allah atau firman Allah dari tempatnya dan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar lalu kami tidak mentaatinya, wasma' ghairu musma'in, ya, dan dengarkanlah, tapi mereka mendengarkan tidak pada Nabi Muhammad SAW, ya. Ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim, ya, dan mereka mengatakan, ya, ra'ina layyam bi alsinatihim, yaitu dengan memutarbalikkan, ya, lisannya, wa ta'nan fid din, dan mereka mencela agama. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di antara perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nas'alullah salam wal afiyah. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita ingatkan sekali lagi, ini peringatan bagi kami pribadi dan para jamaah agar tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan untuk berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berani merubah hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, baik itu merubah lafadznya atau merubah maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang masalah yang ke-57 sampai masalah yang ke-58. Baik, kemudian kita lanjutkan masalah yang ke-59. Yaitu masalah ini, ya, berkenaan dengan julukan, ya. Biasanya orang-orang ahlul jahiliyah, ya,
menjuluki orang-orang yang beriman dan berada di atas petunjuk dengan julukan-julukan yang sekiranya julukan ini akan membuat orang lari. Julukan-julukan yang buruk yang membuat orang lari dari julukan ini. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan al-mas'alatut tasi'atu wal khamsun, masalah yang ke-59. Talqibu ahlil huda was-sawabi bis-sabiati wal hasyawiyah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masalah yang ke-59 adalah talqibu ahlil huda, menjuluki orang-orang yang berada atau berjalan di atas petunjuk bis-sabah, yaitu dengan julukan as-sabiah wal hasyawiyah dan dengan julukan al-hasyawiyah. Taib, julukan as-sabah atau as-sabiah ya, dan al-hasyawiyah ini adalah dua julukan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah ini, merupakan julukan yang jika dijuluki kepada seseorang maka orang ini akan lari. Karena julukan ini adalah julukan yang buruk. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah seringkali menjuluki orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di atas petunjuk, di atas kebenaran, dengan julukan-julukan yang buruk yang membuat orang lari. Seperti julukan as-sabi'ah atau al-hasyawiyah. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan di dalam syarahnya masalah yang ke-59 dari Masail Jahiliyah, beliau berkata, min manahiji ahlul jahiliyah, di antara manhaj ahlul jahiliyah, di antara metode ahlul jahiliyah adalah ihtiqaruhum li ahlil huda. Ya, mereka selalu menghina orang-orang yang berada di atas petunjuk. Wa talqibuhum bil alqab asy-syani'ah al-munaffirah, dan mereka menjuluki orang-orang yang berada di atas petunjuk, menjuluki orang-orang yang berada di atas kebenaran bil alqab asy-syani'ah, yaitu dengan laqab-laqab, dengan julukan-julukan yang jijik, dengan julukan-julukan yang buruk, al-munaffirah, yang membuat orang lari dari julukan tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan tentang orang yang berada di atas petunjuk atau orang yang berada di atas kebenaran, as-sabi'ah, ya. As-sabi'ah. Apa arti as-sabi'ah? Yang dimaksud as-sabi'ah di sini kata Syekh Shalih Fauzan, ya, as-sabi' wal kharij anid din, yaitu orang yang keluar dari agama. Subhanallah. Orang yang berada di atas petunjuk atau orang yang berada di atas kebenaran malah dijuluki orang yang keluar dari agama, ya. Ini satu fenomena yang terjadi, ya. Dahulu sudah terjadi dan sekarang pun sudah terjadi. Orang yang berada di atas kebenaran dianggap sebagai orang yang menyimpang, ya. Dianggap sebagai orang yang keluar dari agama, keluar dari kebiasaan beragama. Ini yang terjadi dan sekarang pun masih terjadi. Nah, kita lanjutkan bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya. As-sabi, ya, as-sabi'ah, orang-orang yang keluar dari agama. As-sabi yaitu orang yang keluar dari agama. Fa yusammuna ahlal haqqi bis-sabi'ati al-kharijina 'anil haqq. Mereka memberikan julukan atau nama, ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan as-sabi'ah, yaitu orang yang keluar dari kebenaran. Li'annal haqqa fi urfihim ma kanu alaihi minal kufri wad dhalal. Karena kebenaran menurut ukuran mereka, ya, menurut kebiasaan mereka atau ukuran mereka adalah kebenaran yang dilakukan oleh mereka, yaitu yang kebenaran yang penuh dengan kekufuran dan penuh dengan kesesatan. Nah, ini, ya. Jadi orang-orang ahlul jahiliyah ini menjuluki orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan orang yang keluar dari agama. Kenapa? Karena kebenaran yang menjadi ukuran mereka itu adalah apa yang mereka lakukan ketika itu. Sedangkan perlakuan mereka adalah kekufuran. Perlakuan mereka kesyirikan. Perlakuan mereka kesesatan. Maka jika ada orang yang tidak mengikuti kekufuran seperti kekufuran mereka, tidak mengikuti kesyirikan seperti kesyirikan mereka, tidak mengikuti kesesatan, kebid'ahan seperti kebid'ahan mereka,
maka orang ini akan dijuluki sebagai orang as-sabi'ah. Orang yang keluar dari agama Islam, orang yang keluar dari agama. Naam. Faman ittaba'a ar-rasul fahuwa sabi'. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijuluki oleh mereka orang-orang ahlul jahiliyah dengan as-sabi', orang yang keluar dari agama, keluar dari kebiasaan mereka, akan dituduh oleh mereka dengan orang yang tersesat. Ai kharijun an adatihim, yaitu orang yang keluar dari adat mereka, kebiasaan mereka, taqalidihim wa madhabihim, dan keluar dari madhab mereka, wa nidhamihim, dan keluar dari peraturan mereka, wa ma wajadu alaihi aba'hum, dan keluar dari apa yang mereka dapatkan dari nenek-nenek moyang mereka. Nah, jadi jelas ya para jamaah. Jadi julukan as-sabi'ah, orang yang keluar dari agama ini berlaku ya, menurut orang jahiliyah berlaku bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Berlaku bagi orang-orang yang berada di atas ya, di atas jalan yang lurus ya. Kenapa? Karena orang yang berada di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus akan menyelisih kebiasaan-kebiasaan. Akan menyelisih adat-adat. Karena adat-adat yang berlaku ketika itu atau sampai sekarang, adat-adat yang berlaku adalah penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kekufuran. Karenanya, sebagaimana yang kami katakan tadi, apapun ya ajaran yang menyelisih ya mereka, adat mereka yang penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, maka mereka akan menganggapnya dan menjulukinya sebagai ya orang-orang yang keluar dari agama. Naam. Wa yusammunahu hasyawiyan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan, dan mereka orang-orang jahiliyah ya juga ya menetapkan ataupun menjuluki, mengejek orang-orang yang berada di atas petunjuk, orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan julukan hasyawiyah, minal hashwi ya. Apa artinya hashwu? Hashwu adalah huwa syai' alladzi la fa'idata minhu, yaitu sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi mereka orang jahiliyah menjuluki orang-orang yang berada di atas petunjuk dan berada di atas kebenaran adalah orang-orang yang tidak berfaedah. Ya. Keberadaannya sama dengan ketidakadaannya, bahkan keberadaannya akan membahayakan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang tidak laku, orang-orang yang tidak ada faedahnya. Ya. Karenanya hasyawiyan ini ya artinya minal hashwi. Hashwu itu adalah asyai' alladzi la faedata minhu, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Seperti ya perkataan seseorang, hashwul kalam huwa al-kalam alladzi laisa fihi faidatun. Hashwul kalam artinya perkataan yang tidak ada faedahnya. Maka siap-siap saja orang yang berada di atas kebenaran, orang berada di atas jalan yang lurus, petunjuk ya, akan dijuluki orang-orang jahiliyah dengan apa? Dengan julukan-julukan yang apa? Yang membuat orang ketika mendengar julukan itu akan lari. Salah satunya adalah hasyawiyan, orang-orang yang tidak ada faedahnya, orang-orang buangan ya. Atau kalau kita katakan orang-orang buangan, orang-orang pinggiran dan sebagainya. Atau ada yang dikatakan juga ya, Syekh Shalih Fauzan juga menyinggung wa yusammunahum sadhayyina mutaakhirina wa jamidin. Ada di antara mereka juga menjuluki orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas petunjuk adalah orang-orang yang mutaakhir ya, orang-orang yang terbelakang, orang-orang jamidin, orang-orang yang jumud, orang-orang yang kaku. Jadi mereka ya memberikan julukan orang yang berada di atas kebenaran dengan orang yang kaku, orang yang tidak bisa supel dengan orang lain, orang yang terbelakang, ya, tidak modern dan sebagainya, dari lafaz-lafaz yang sekiranya jika lafaz itu disebutkan maka akan membuat lari orang-orang. Lakin hada la yadurru ahlal haqqi. Tapi julukan-julukan yang mereka sematkan, yang mereka lemparkan kepada orang-orang ya
yang berada di atas kebenaran, orang yang berada di atas petunjuk, hal itu tidak akan membahayakan mereka. Tidak akan membahayakan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Faqaumu Nuhin qalu, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kaum-kaum terdahulu, seperti kaumnya Nabi Nuh pernah mengatakan, difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 27. Apa yang dikatakan oleh mereka terhadap kaumnya Nabi Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh yang mengatakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu yang beriman bersama Nabi Nuh, apa perkataan mereka? Qalu wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kata mereka, kaumnya Nabi Nuh, kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, wa ma naraka taba'aka, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh, illal ladzina hum aradiluna, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang aradiluna, orang-orang yang rendahan, badiyar ra'yi, orang-orang yang kurang akal. Jadi mereka, kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, menjuluki orang-orang yang beriman ketika itu dengan orang yang kurang akal. Orang yang aradiluna, orang yang terbelakang. Orang yang terbelakang dan kurang akal. Jadi jangan kaget dengan julukan-julukan itu para jamaah. Ya. Kalau ada orang yang berada di atas kebenaran, kemudian dijuluki dengan julukan-julukan buruk, jangan kaget. Karena itu kebiasaan ahlul jahiliyah terdahulu. Ya. Karena itu kebiasaan ahlul jahiliyah terdahulu. Justru kita bangga, walhamdulillah, jika mereka menjuluki seperti itu, selama kita berada di atas jalan kebenaran. Ya. Selama kita berada di atas kebenaran, dan kita memohon taufik dari Allah agar kita selalu berada di atas kebenaran, maka jangan kemudian kita terlena, jangan kita kemudian takut dengan julukan-julukan mereka yang membuat lari orang-orang. Naam. Illal ladzina hum aradiluna baliyar ra'yi. Kata kaumnya Nabi Nuh sebagaimana difirmankan oleh Allah, kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh, kecuali mereka itu adalah orang yang terbelakang, orang yang kurang akal, artinya orang sathiyun, orang-orang yang permukaan saja. Tidak memahami sesuatu, cuma permukaannya saja. Ma'indahum tafkir, mereka tidak punya pikiran, ya. Ittaba'uka ala ghairi tafkir, mereka mengikutimu tanpa mereka mikir terdahulu. Amal uqala, adapun kata mereka, ya, orang-orang ya yang kafir di kalangan kalangan kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan amal uqala, adapun orang-orang yang berakal, alladzina indahum razanah falam yattabi'uka, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas, maka tidak akan sudi untuk mengikutimu. Ini perkataan mereka, ya. Ini julukan orang-orang ahlul jahiliyah. Karenanya jangan kemudian kita takut, kemudian jangan kemudian kita merasa rendah tatkala kita dijuluki oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ataupun orang yang berada di atas kesesatan, menjuluki orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang membuat orang lari, ya. Sama dengan perkataan orang masa kini, ya, sebagaimana yang kita sering dengar, ya, di Indonesia terutama, orang yang komitmen dengan agamanya, ya, memegang agamanya, berada di atas petunjuk dengan julukan kadrun dan sebagainya. Ini adalah bagian dari julukan-julukan yang tidak senonoh, yang disematkan oleh mereka, dilemparkan oleh mereka kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berada di atas petunjuk, ya. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah menjaga diri kita, menjaga agama kita, dan semoga Allah nantinya selalu mewafatkan kita di atas agamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam masalah yang ke-59 dari kitab Masail Jahiliyah. Kemudian kaum muslimin, ya,
pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan permasalahan berikutnya, maka kita ingatkan kembali kepada pemirsa para jamaah ya, Madura Mengaji yang dirahmati Allah ataupun yang menyaksikan tayangan ini, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Insyaallah kita akan membaca pertanyaan tersebut dan insyaallah kita akan berusaha ya menjawab pertanyaan tersebut jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan kemudahan untuk menjawabnya. Wallahu taala alam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Permasalahan yang ke-60 dan 61. Di sini disebutkan dua masalah langsung ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya dalam bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku kitab Masail Jahiliyah. Nah, dua permasalahan ini membahas tentang iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzib bil haqqi. Yaitu mereka ya iftira', yaitu mengada-ngada kedustaan. Mengada-ngada kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendustakan tentang kebenaran. Ini adalah masalah yang kita akan membahasnya sebentar lagi, yaitu masalah yang ke-60 dan masalah yang ke-61. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan al-mas'alatani as-sittun wal hadiyatu was-sittun, yaitu dua masalah yang akan kita bahas, masalah yang ke-60 dan masalah yang ke-61. Yaitu masalah yang ke-60 adalah iftira'ul kadzib 'ala Allah. Masalah yang ke-60 adalah iftira'ul kadzib 'ala Allah, mereka ya membuat kedustaan terhadap Allah, terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah yang ke-61 adalah at-takdzib bil haqqi, yaitu mendustakan kebenaran. Sengaja dua masalah ini dijelaskan dalam satu penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, karena iftira, mengada-ngada atau membuat kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran, ini maksudnya sama ya. Jika orang tersebut berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendustakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari dua permasalahan ini, sehingga dua permasalahan ini digabung menjadi satu oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan kemudian dijelaskan oleh beliau dalam satu penjelasan. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-60 yaitu iftira'un 'ala Allah, iftira'ul kadzibi 'ala Allah, yaitu mereka mengada-ngada atau membuat kedustaan atas nama Allah, dan masalah yang ke-61 wat takdzibu bil haqq, mereka mendustakan kebenaran. Syekh Shalih Fauzan di dalam dua masalah ini menjelaskan iftira'ul kadzib 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa takdzib bil haqqi min tariqati ahli jahiliyah. Perlu diketahui ya, para jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Shalih Fauzan bahwa membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendustakan kebenaran, ini merupakan salah satu metode ataupun jalannya orang-orang jahiliyah. Ingat ya, membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya dan mendustakan kebenaran, ini merupakan apa? Merupakan metode ataupun jalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Mithlu ma qalu lamma kanu yatufuna bil baiti urah. Seperti perkataan mereka, perkataan orang-orang jahiliyah tatkala mereka tawaf mengitari Baitullah, mengitari Ka'bah dengan telanjang. Apa perkataan mereka? Perkataan mereka adalah wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Ini sudah kita jelaskan pada masalah yang telah lalu, surah Al-A'raf ayat 28. Jadi tatkala mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, ya, tawaf dalam keadaan telanjang ini tidak boleh para jamaah ya. Ya sangat menghargai manusia, dan Islam ya memerintahkan kita untuk menutup aurat kita.
memerintahkan kita untuk menutup aurat kita. Karenanya segala bentuk apapun ketika kita telanjang di depan umum, maka hal ini tidak diperbolehkan. Ini dilarang di dalam Islam. Apalagi telanjang ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang-orang jahiliyah tatkala mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, kemudian mereka mengatakan apa perkataan mereka? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami menemukan tradisi ini, menemukan kebiasaan ini pada nenek-nenek moyang kami, ya, pada nenek moyang kami terdahulu. Wallahu amarana biha, dan Allah yang memerintahkan hal itu. Subhanallah. Nah, perkataan Allah amarana biha, perkataan Allah yang memerintahkan ini jelas ini merupakan kedustaan. Kedustaan yang disematkan oleh mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak mungkin ya memerintahkan al-fahsya, memerintahkan kekejian. Allah tidak mungkin memerintahkan kezaliman, tidak mungkin. Tapi mereka jelas-jelas mengatakan wallahu amarana biha, dan Allah yang memerintahkan hal ini ya, memerintahkan mereka untuk tawaf sambil telanjang. Wa hadza minal kadhibi 'ala Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, maka pernyataan mereka ini jelas ya. Pernyataan mereka ini adalah bentuk dari kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 21. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ya. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih zalim ya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Juga Allah berfirman ya tentang ya haramnya membuat kedustaan atas nama Allah dalam surah Al-Imran ayat 78. Allah berfirman, "Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun," dan mereka mengatakan tentang Allah dengan cara dusta padahal mereka mengetahuinya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 105, "Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna biayatillah." Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan ya atas nama Allah adalah hanyalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, dalam ayat surah An-Nahl ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan atas nama Allah hanyalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang dusta, orang-orang pendusta. Allah juga berfirman ya tentang ya haramnya kedustaan atas nama Allah dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba." Janganlah sekali-kali kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian dengan cara dusta, hada halalun, ini halal, wa hada haramun, ini haram, litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tidak akan sekali-kali mereka beruntung. Tidaklah mereka beruntung. Jangan sekali-kali ya kita mengatakan dengan lisan-lisan kita dengan dusta, ini halal dalam hal hukum, ini halal, ini haram ya, menghalalkan dan mengharamkan dengan cara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah, orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan mereka beruntung. Nah, ini ya berkenan dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah, mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbuat dusta atas nama Allah.
Begitu juga kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalikal ladzina yaftaruna al-kadziba 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu jaa anhu kadza minal ahadits, seperti orang yang membawa sebuah hadis ya. Membawa atau membuat sebuah hadis kemudian disandarkan dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Wa yakadzibun, padahal jelas hadis tersebut adalah hadis yang dusta. Walladzi yuhadditsu bihada min ghairi tautsiqin wa min ghairi tasabbutin, dan juga orang yang ya mengucapkan satu ucapkan hadis ya tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa teliti terlebih dahulu. Jadi orang membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW adalah orang yang sembrono, yang menyebarkan, ya, menyebarkan satu perkataan yang mereka anggap ini adalah hadis Nabi SAW tanpa diteliti terlebih dahulu, tanpa dicek terlebih dahulu, apakah ini benar-benar hadis Nabi SAW, apakah ini adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW, atau ini adalah hadis yang dhaif, ya. Atau ini adalah hadis yang dusta. Makanya jangan sembarangan kita menyebarkan hadis Nabi SAW. Ya. Kalaupun menyebarkan ataupun kalaupun kita menyebarkan hadis ini, tapi kita jelaskan ya bahwa ini adalah hadis dusta. Ya, mendustakan hadis ini dari Nabi SAW. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, bagaimana kita menghukumi hadis ini, kemudian kita mengingatkan umat agar tidak sembarangan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang dusta ya. Jadi orang yang menyebarkan hadis begitu saja tanpa tanpa diteliti terlebih dahulu, tanpa dicek terlebih dahulu, sama saja dia telah berbuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Hati-hati para jamaah. Hati-hati ya. Karena Nabi SAW ya disebutkan dalam hadis ya, orang ya yang berdusta atas nama Nabi SAW dalam hadisnya, atau menyebarkan kedustaan tersebut meskipun dia tidak membuatnya, tapi menyebarkan hadis-hadis tersebut dinisbahkan kepada Nabi SAW tanpa dicek terlebih dahulu, maka dia tergolong salah satu di antara orang pendusta. Karenanya telah tetap di dalam sebuah hadis yang sahih ya dari Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Qal man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin." Barang siapa yang mentahdits, yaitu yang menyebarkan hadis tentangku, dariku, satu hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, dan ia mengetahui, dia melihat bahwasanya itu adalah hadis yang dusta, hadis yang palsu, ya, bukan dari Nabi SAW, fa huwa ahadul kadzibain. Maka dia ya seperti salah satu di antara dua orang yang pendusta. Hati-hati para jamaah ya terhadap hadis Nabi SAW ya. Jangan kemudian kita menjadi ya akwan pendusta, yaitu jangan kita menjadi penolong-penolong orang-orang pendusta yang mendustakan hadis atas nama Nabi SAW. Orang yang mendustakan hadis Nabi SAW dan dinisbahkan kepada Nabi SAW, sama saja dia menghancurkan agama ini. Ya. Karena hadis tersebut akan dijadikan landasan untuk dia beramal. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan tersebut, tidak berbuat tersebut. Ya. Padahal ya amalan apapun di dalam Islam harus jelas landasannya. Baik itu landasan dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun landasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus jelas. Karenanya ya bagi orang yang beriman tidak boleh sembarangan kemudian menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dusta ya ataupun yang dhaif ataupun yang lemah tanpa dijelaskan bahwa itu adalah hadis dusta. Ya, yang didustakan atas nama Nabi SAW, disandarkan ya kepada Nabi SAW, dan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya dijelaskan dalam hal ini. Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dan ini merupakan perilaku ataupun perbuatan orang-orang jahiliyah.
annahum yaftaruna 'ala Allahil kadziba, bahwasanya mereka biasa membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bikashfil aurah, di mana mereka mengaku bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk membuka aurat mereka ketika mereka tawaf. Wa harramu ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hada, dan mereka menganggap bahwa Allah yang mensyariatkan ini, yaitu mensyariatkan tawaf sembari telanjang, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 35, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma abadna min duni min syai', Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kami tidak akan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kedustaan atas nama Allah, Mereka telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka mereka tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Sama saja ini telah menuduh Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata tentang Allah bahwa Allah meridhoi apa yang mereka lakukan, yaitu perbuatan syirik tersebut. Padahal perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Salah satu dalil, salah satu bukti bahwa perbuatan tersebut, perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik jika ia belum bertobat, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam. Allah juga berfirman tentang mereka. Ini juga perkataan mereka. Sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata tentang Allah dengan kedustaan. Lau sya'allahu ma asyrakna. Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan berbuat kesyirikan. Subhanallah. Dari mana mereka mengetahui kehendak Allah, keinginan Allah, dalam kesyirikan mereka? Dari mana mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka berbuat kesyirikan? Ini tentunya berkata-kata tentang Allah tanpa benar. Mereka telah berbuat kedustaan atas nama Allah. Kemudian Allah juga berfirman tentang mereka. Salah satu perkataan mereka, kedustaan mereka tentang Allah. Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Surah Az-Zukhruf ayat 20. Seandainya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menghendaki, maka niscaya kami tidak akan menyembah mereka. Mereka adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu, kata Syekh Shalih Fauzan, maka pernyataan-pernyataan ini semua yang difirmankan oleh Allah kadzibun 'alallahi subhanahu wa ta'ala, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah jalla wa ala arsala rusula li'inkari ma hum alaihi, karena Allah jalla wa ala mengutus rasul-rasulnya untuk mengingkari apa yang mereka perbuat, untuk mengingkari kesyirikan mereka. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, walhasil anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa min umuril jahiliyah. Maka kesimpulannya adalah bahwa menisbahkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan kedustaan kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu perkara jahiliyah. Fa'alal muslim ayyahdhara min hadal amali al-khabith. Maka wajib atas setiap muslim untuk berhati-hati dari perilaku yang buruk ini. Wa qad la yukadzibu huwa 'ala Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini perhatikan para jamaah. Kadang-kadang orang tidak bermaksud. Kadang-kadang orang tidak bermaksud untuk mendustakan atas nama Allah, untuk berdusta atas nama Allah. Lakin la yataharra fi naklil umur anillahi wa an rasulihi. Ya, diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Terkadang orang tidak berniat untuk berdusta atas nama Allah. Karena dia tahu berdusta atas nama Allah adalah perbuatan yang buruk. Dia tidak berniat berdusta atas nama Allah. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, lakin la yataharra fi naklil umur. Tapi dengan sikapnya tidak hati-hati untuk menukil tentang Allah. Untuk apa?
menyebarkan tentang Allah dan tentang Rasulnya, ya, sesuatu, ya, dia tidak hati-hati, tidak teliti dalam hal ini. Wal fatawa la yataharra fiha, begitu juga orang yang berfatwa tanpa hati-hati, ya, tanpa hati-hati sesuai dengan landasan Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza kana ma naqalahu khata'un, dan jika apa yang dinukil olehnya itu tentang Allah dan tentang Rasulnya itu salah, wa huwa lam yatathabbat fihi, dan dia tidak teliti dalam hal ini, wa nasyara 'alan nas, kemudian disebarkan begitu saja kepada manusia, fa innahu yasiru ahadul kadziban, maka dalam hal ini sama saja dia menjadi salah seorang di antara pendusta. Wa yasiru qaddarran nas, karena dengan perbuatan itu dia telah membahayakan manusia, ya, yang mana dia telah menukil atau menyebarkan sesuatu tentang Allah dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, padahal hal itu tidak benar. Hati-hati, ya, terutama dalam, ya, kasus-kasus belakangan ini banyak sekali, ya, tersebar di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya, terutama jika datang, ya, bulan tertentu, ya, kemudian mereka menyebarkan satu amalan-amalan, disandarkanlah hadis-hadis tentang hal itu, dinisbahkan kepada Nabi SAW. Biasanya disebutkan dalam, ya, dalam tulisan tersebut, ya, bagi yang menyebarkannya maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian dan sebagainya. Ini jelas kedustaannya para jamaah. Ini jelas kedustaannya. Maka jangan kita turut, ya, ikut menyebarkan. Kalau kita turut ikut menyebarkan, berarti kita turut ikut melegalkan kedustaan yang telah mereka perbuat. Nas'alullah assalamu alafiyah. Hati-hati dengan masalah ini, ya. Jangan kemudian kita dengan alasan kita ingin mendakwai manusia, dengan alasan kita menasihati mereka dan sebagainya, tapi kita menyebarkan, ya, ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang tidak yang tidak benar, yang tidak benar, atau hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dalam hal ini, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, karena hal itu, ya, salah satu amalan dari orang-orang ahlul jahiliyah. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, masih lanjut, Syekh Shalih Fauzan kemudian menjelaskan yang terakhir dalam masalah ini, fal wajib annal ahadits al maudu'a al makdzubah la taruj, ya. Maka la turawwaj, ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah bahwa hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta, ini tidak boleh kemudian kita sebarkan, tidak boleh kemudian kita lariskan, ya. Bal tuhasiru wa tudayyiq, akan tetapi hadis-hadis tersebut kemudian kita, ya, kita jelaskan kepada umat, ya. Wa annal wa'at wa du'at yatathabbatuna fima yaquluna 'anillahi wa rasulihi, bahwasanya orang-orang dai, ya, orang penceramah, dai, para ustadz dan sebagainya hendaknya benar-benar teliti, ya, di dalam setiap perkataannya tentang Allah dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fi umuri halal wal haram wal fatawa, begitu juga dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah yang halal, masalah yang haram, kemudian berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan fatwa. Alaihim ayyatathabbatu fi sya'niha, hendaklah mereka harus teliti di dalam masalah ini. Wa alla yata'ajjalu fiha, agar tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan ini halal, di dalam memutuskan ini haram, kemudian berfatwa tentangnya dan sebagainya. Li'annal khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi ilmin, karena kesalahan di dalam menetapkan perkara yang halal, perkara yang haram, kesalahan di dalam berfatwa, sama saja hal ini telah kita telah berbuat, ya, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa kadzalika takdzibil haqqi ats-tsabit an rasulillahi anillahi wa rasulihi. Begitu juga mendustakan kebenaran yang telah tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yakul fi jarimatin anil kadzibi 'ala Allahi wa rasulihi kama qala ta'ala, ya. Janganlah kemudian, ya, kita meremehkan satu dosa, ya, dusta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya tidak sama kedustaan terhadap yang lainnya, ya. Kedustaan terhadap orang, ya, ini perbuatan dosa besar, apalagi kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 32,
Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bisidqi idh ja'ah. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah berdusta atas nama Allah dan berdusta tentang kebenaran yang datang darinya? Wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawahu. Hal itu biasanya seseorang yang mendustakan atas nama Allah, mereka berbuat kedustaan tersebut jika hal itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jika firman Allah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, karenanya dia berusaha untuk merubah, dia berusaha untuk menolak apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya tersebut dengan cara mendustakan ayat Allah atau dengan cara membuat keraguan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul ahwa, orang-orang ahlul bidah, orang-orang ahlul bid'ah yang tersesat. Karena orang-orang ahlul bid'ah ukuran mereka adalah ukuran hawa nafsu mereka. Maka tatkala mereka menemukan satu ayat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka akan berusaha untuk menolaknya tersebut dengan cara mendustakan ayat tersebut, atau minimal mereka membuat keraguan-raguan terhadap ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Itu para jamaah penjelasan dua masalah yang ke-60 dan 61 di dalam pembahasan Masail Jahiliyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Masalah yang ke-62 insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini belum muncul di kolom komentar kami pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Tapi insya Allah kita akan selalu menunggu pertanyaan tersebut pada setiap kajian di setiap hari Rabu sore ini kita tunggu pertanyaan dari para pemirsa, dan insya Allah kita akan jawab sesuai dengan kemampuan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kami. Billahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saja para jamaah beberapa hal yang dapat kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insyaallah permasalahan atau masalah yang ke-62 dari kitab Masail Jahiliyah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.